Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, minta maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak bisa saya menyebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak PLTP Bupati Brebes, Bapak Dandim, Bapak Kapolres serta jajarannya, Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hallnya Ki Anwar, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengingat dengan adanya wentenipun peringatan Maulidin Nabi menika tidak terlepas bagian-bagian dari matur nuwun kita atau terima kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan ucapan terima kasih sangat terlalu kecil, tapi sementara waktu belum ada kata-kata yang indah selain terima kasih. Atau kita lagi menyebutkan jazakallahu khairan katsira, atau dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan di dalam kalimat alhamdulillah ada bagian 4. Kalau orang mengerti terima kasih yang sebenar-benarnya, maka akan membawa nikmat tersebut tidak mungkin akan dibelanjakan kepada sesuatu hal yang merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarga, lebih-lebih merugikan nama agamanya dan nama bangsanya. 4 yang ada di dalam makna kalimat alhamdulillah utawi sekai puji kang papat iku lillahi kagungane Gusti Allah. Yang 4 itu apa? Puji qadim alal qadim. Allah Ta'ala memuji zatnya sendiri. La ilaha illa ana fa'buduni. Tiada zat yang wajib disembah terkecuali aku, dan bersembah sujudlah kepadaku. Bila kami semuanya menyadari makna la ilaha illa ana,
fa'buduni. Tiada zat yang wajib aku sembah, yang wajib disembah terkecuali saya, karena saya adalah Rabbul Alamin, Tuhanmu sekalian alam. La ilaha illa ana fa'buduni. Tiada zat yang wajib disembah dengan sesungguhnya terkecuali aku, karena aku yang menciptakanmu, karena aku yang memberi rezekimu, karena aku yang menjagamu di waktu kau tidur lalai dan sebagainya. La ilaha illa ana fa'buduni. Tiada zat yang wajib disembah dengan sesungguhnya terkecuali aku, fa'buduni, maka jangan menyekutukanku. La ilaha illa ana. Tiada zat yang wajib disembah dengan sesungguhnya illa ana, terkecuali aku. Bila mana kami selalu mengingat la ilaha illa ana fa'buduni, insyaallah orang-orang itu tidak akan membelanjakan nikmat dari Allah, akan berbuat yang tidak bermanfaat. Pasti akan dibelanjakan kepada sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, pujinya Allah Ta'ala, puji qadim alal hadis. Pujinya Allah Ta'ala kepada makhluknya. Setiap selain Allah adalah makhluk. Setiap makhluk adalah hawadis, barang anyar. Mengapa disebut barang anyar? Karena tadinya tidak ada, Allah Ta'ala menghendaki menciptakannya, maka berwujudlah kita ini semuanya tidak terlepas dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun Allah Ta'ala menghormati, menghargai. Hebatnya yang maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Walaupun semuanya penuh totalitas, mau apapun, serba maha dalam segala sifatnya, bebas karena yang mempunyai, yang memilikinya. Tapi hebatnya di sini, Allah Ta'ala menciptakan dua malaikat. Ada etika-etika yang luar biasa. Tanpa itu pun Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan dua malaikat untuk mencatat amal yang baik dan amal yang tidak baik? Yang memberi hidup, yang menciptakan saja memberikan satu contoh. Dalam segi nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Allah Ta'ala mengetahui kalau orang mati, tahu itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Karena Allah Ta'ala yang menciptakannya dan yang memberikan. Sudahlah, tidak usah ditanya. Tapi walaupun dia tidak bisa, ataupun su'ul khotimah tidak membawa iman Islamnya,
tetap di dalam kuburnya dia ditanya, "Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma qiblatuka?" dan sebagainya dan sebagainya. Ditanya siapa Tuhanmu, padahal Allah Ta'ala Maha mengetahui kalau dia su'ul khotimah. Kalau saya mungkin alah mlebu kuburan gebuk tulis bar. Tidak. Tidak cukup dari itu. Bahkan di yaumil mahsyar, dia di hari kebangkitan dikumpulkan dengan baik walaupun kepanasan dan sebagainya. Bagaikan matahari satu cengkal dari ubun-ubun kepala kita karena sangat panasnya. Dahaga tiada duanya. Sampai umat ini lari-lari kayak beras ning tampah diunter, lari ke Nabiullah Adam. Kata Nabiullah Adam, "Nafsi, nafsi, wahai anak cucuku." Sana coba mencari ke Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh juga menolak. Nabiullah Ibrahim pun menolak. Nabi Musa pun menolak. Ke Nabi Isa pun menolak. Nabi Isa hanya menunjukkan yang mampu memberikan syafaat illa Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad SAW. Karena beliau begitu bangkit dari kubur, dihidupkan ketika di hari kebangkitan, dijemput oleh bidadari, dijemput oleh para pembesar malaikah untuk menghormat baginda Nabi, membawa pakaian-pakaian yang tiada ternilai yang diberikan kepada Rasulullah, pakaian jannah. Begitu Rasulullah bangkit dari kuburnya, yang dipegang lengan malaikat Jibril, beliau bertanya, "Wahai Jibril, bagaimana keberadaan umatku?" Itu tanggung jawab Rasulullah sampai begitu jauh. Tidak bertanya bagaimana istriku atau keluargaku, anak cucuku. Tidak. Tapi Rasulullah bertanya secara global, karena itulah tanggung jawab beliau. Kaifa ummati ya Jibril, bagaimana keberadaan umatku ya Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kami haturi dahulu kami ini pakaian-pakaian supaya panjenengan saya berganti dengan pakaian yang baik." Tidak. Saya bertanya, kaifa ummati, jawab dulu bagaimana keberadaan umatku. Lalu ditunjukkan oleh malaikat Jibril keberadaan umat nabi-nabi dari mulai Nabiullah Adam sampai baginda Nabi SAW masih keadaan kayak beras di atas tampah diunter. Rasulullah sujud untuk memohon kepada Allah mampu memberi syafaat kepada umatnya. Tidak sekadar umatnya, dari umat Nabiullah Adam alaihi salam. Rasulullah diizinkan mensyafaati umatnya sampai paling terakhir orang yang meniti Siratal Mustaqim hampir jatuh, sorbannya Rasulullah dilemparkan untuk menyelamatkan umatnya satu persatu. Itulah perjuangan baginda Nabi SAW. Maka di dalam puji qadim alal hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada makhluknya, khususnya baginda Nabi SAW, "Wa innaka la'alla khuluqin azim." Allah Ta'ala memuji kepada baginda Nabi bukan masalah kedudukannya, itu sudah jelas.
bukan karena ilmunya, karena itu saja jelas, tapi Allah Ta'ala memberikan pujian kepada baginda Nabi karena akhlaknya yang luar biasa. Bahkan tidak cukup dari itu, Allah Ta'ala berfirman, la taj'al du'a ar-rasul bainakum kaddu'ai ba'dikum ba'dah. Jangan kau memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Hebatnya Allah Ta'ala mendahului memberikan satu contoh di ayat manapun kepada Rasulullah yang terkait dengan panggilan, tidak ada kalimatun nida langsung bi ismi Muhammad. Tidak ada yang langsung ya Muhammad, tidak ada. Ya Ahmad, seandainya ada khobar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itulah. Ayat ini sangat luar biasa, khobar tapi tidak ada kalimat nida, ya Muhammad, tidak. Dan ayat ini menunjukkan luar biasa hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, yang beserta Rasulullah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas beliau dalam menyampaikan kebenaran dan tegas dengan menyatakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Dan sahabat-sahabat itu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maaf, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Antara para sahabat itu saling kasih sayang, saling menghargai, saling mengangkat, saling menjunjung, bukan untuk saling menjatuhkan. Itu sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Para beliau-beliau dalam bersembah sujudnya selalu mengharapkan cahaya keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Simahum fi wujuhihim, mukanya itu bercahaya min athari sujud. Ini ayat yang memuji siapa? Allah Ta'ala kepada sahabat Nabi. Bukan nabinya saja yang dipuji, tapi Allah Ta'ala juga memuji kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maksud min athari sujud, maaf, tutup batuk ireng ora. Ini bukan label batuk ireng, bukan identitas. Identitas di dalam dunia Islam satu syahadat, yang kedua akhlak-akhlaknya yang benar, yang baik, itu identitas kita. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Itu maknanya simahum fi wujuhim min athari sujud. Kelak pada yaumil kiamah mukanya bercahaya kal qamar lailatul badri. Besok mukanya di jannah itu di padang mahsyar kayak bulan purnama semuanya. Itu sahabat-sahabat Nabi.
Apakah kita tidak? Ya, kita termasuk apabila kita walladzina ma'ahum, apabila kita bersama-sama mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahabba, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kita mencintai Rasulullah, kita mencintai ahlul baitnya, kita mencintai para sahabatnya, kita mencintai para ulama dan para aulianya, kita akan dikumpulkan bersama-sama para beliau. Begitu hormatnya yang menciptakan. Tidak cukup memuji akhlaknya saja, sampai namanya pun dilarang. Kita memanggil Rasulullah sebagaimana kita memanggil sesama kita. Tidak cukup. Di dalam surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kita di muka Rasulullah tidak boleh kita cuawakan jangan seenaknya daerah. Pelan di hadapan Rasulullah dengan tutur kata yang baik, tidak boleh kita keras-keras suaranya. Allah Ta'ala sendiri yang melarang. Apakah itu berlebihan? Karena ini saya isi ini berlebihan pada orang kok berlebihan. Kalau sama mending sama orang berlebihan. Kan Nabi Muhammad kan manusia biasa, bedanya kan itu Rasul Nabi dapat wahyu, kita kan tidak. Loh kalau Rasulullah manusia biasa tulis raimu karo nyong pangkatnya apa? Kasar sisan. Bener kan? Ya. Menjaluknya pada bae, langkah padane. Rasulullah orang bisa disamakan. Basyariahnya saja nggak sama. Dikira basyariahnya sama. Rasulullah puluhan kilometer bahkan ratusan kilometer, pandangannya di letak yang jauh sama di depan sama. Kalau kita kan 50 meter saja sudah hilang pandangan. Rasulullah tidak. Sejauh apapun yang dilihat oleh Rasulullah, yang jauh ratusan kilometer, selagi bisa dipandang kayak di depannya. Itu basyariahnya Rasulullah. Pandangan Rasulullah sama. Pandangan pendengarannya luar biasa. Kalau jalan tidak bisa didahului oleh para sahabatnya. Padahal santai Rasulullah. Tapi satu langkah Rasulullah 2 kali yang lain. Padahal orangnya tinggi-tinggi pada waktu itu. Tidak cepat, sedang. Ada keistimewaan lagi. Rasulullah itu tidak tinggi, tidak pendek. Mejono cara wong Jawane. Tapi dijajari dengan orang yang tingginya umpamanya 2 meter pada waktu itu. Tetap tinggi Rasulullah setampel. Dijajari dengan orang rata-rata kaprah umumnya. Tingginya 165, tetap tinggi Rasulullah 1 tampel, bisa mulur kayak gue. Sulit, tidak bisa disamakan. Itu basyariahnya Rasulullah, panjaluk pada sengendi. Rasulullah tidak mempunyai tulang centong, nyong mendokol kayaknya katon. Jika papak punggungnya Rasulullah itu tulisannya di situ cap kenabiannya Allahul wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka lamun bisa nulis tulisannya kayak cetok ya Allah kena Muhammad tulis Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada Allah Muhammad toh. Nah ini kritik-kritik ya. Ya ning omah-omah terkadang wenten sih figura-figura niku. Allah tulis wahdahu la syarikalah. Ngisore Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu contoh. Nah inilah
Kelebihan Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Tulisannya, cap kenabiannya, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa habis wudu bisa melihat cap kenabiannya Rasulullah SAW, kan banyak ditulis ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa melihat cap kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjaluk pada lah ini satu aja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang kita sama-sama, apa sih rahasianya kalimah Sayyidina? Kok tidak boleh memanggil kepada utusannya sebagaimana kita memanggil sesama kita? Umpamanya arane Salim Yun Sewu mbok pilih wenten. Wis tua luwih jauh umurna dari kita. Lim pangdi kirim. Loh. Apalagi seorang yang menjabat. Karena panggilan tersebut mengangkat martabat, mengangkat wibawa seseorang. Dalam ketuaannya, dalam ilmunya, dalam jabatannya. Anak Pak Lurah umurnya sih enom. Kebetulan di bawah kita jauh. Umur 35 tahun wis dadi lurah. Nyong sing 70, saya 70. Anak kita itu paling anak kita nomor 2 apa nomor 3? Atau nomor 4. Tumeh atau merasa dia anak saya padahal dia kepala desa. Kami tidak bisa memberikan tauladan, contoh yang baik. Lurae pangendikon. Si mending undang lurae. Umpamanya arane si Fulan pangendikon. Kelihatannya baik karena orang tua. Tapi untuk menjadi tuntunan tidak baik. Malah jadinya tontonan. Karena apa? Karena dia tidak bisa menghargai. Coba kalau kita sekalipun lebih tua memanggil Pak Lurah. Karena dia walaupun muda sudah diangkat menjadi bapaknya seluruh desa. Seluruh warga desa ini. Dipanggil Pak Lurah. Semuanya menirukan Pak Lurah atau Nak Lurah, Dik Lurah dan sebagainya. Orang akan menganggap begitu hebatnya kepala desa. Semua memanggilnya Pak, Nak, Dik. Insya Allah dengan panggilan kewibawaan ini desanya mudah diamankan kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Pak Lurahnya sangat dihormati dan disegani karena panggilan Pak Lurah dan lain sebagainya. Itu sepele ketinggalan undang-undang. Entengan toh Pak Lurah. Ini rahasianya. Kepada Pak Bupati, kepada Pak Dandim, kepada Pak Polres, walaupun beliau umpamanya umurnya jauh di bawah umur kita. Bagaimana kita menjaga kewibawaan aparatur negara, menjaga kewibawaan ulil amri, karena kita semuanya. Coba kalau kita bisa menjaga pemerintahnya berwibawa, TNI-nya berwibawa, kiainya berwibawa, ulamanya berwibawa, Polri-nya berwibawa. Luar biasa kalau bisa. Kalian di sini ini semuanya, sekali lagi sering saya ulang, bagian daripada dakwah. Bukan kiai yang manggung di atas podium berdakwah saja. Itu dakwah tidak. Apa diantaranya
panjenengan termasuk dakwah. Orang lain apabila melihat dunia Islam akan mengatakan, ya Allah, dadi wong Islam kayak deleng akeh. Ben ini sih nom tapi mustamiinnya tua-tua. Kalau mendengarkan nasihat tausiah kiainya takdim betul luar biasa. Bukan aja sembarangan, hati-hati kiai ini semono disegani karo umatnya luar biasa. Meningkat tidak dunia Islam wibawaannya? Sangat meningkat. Tapi coba kalian ini berbicara sendiri-sendiri dimanapun ada pengajian. Si ngobrol tinggal ngobrol dan lain sebagainya. Kata orang lain apa? Lah mungkin kiai saiki wis langgar regane. Ki deleng nang pengajian kaya wong ngobrol dhewek. Tuli nyong kon manjing Islam. Lah niki. Ini satu contoh. Nyerempet setitik kita mau berbicara. Tapi aja jengkel. Terutama kaula muda ini, walaupun tidak semuanya. Bagaimana kita menjaga setelah kita menjaga al-Islam, menjaga al-ulama? Coba kita di jalan raya. Menjaga kewibawaan polisi kami. Apapun bentuknya, kita melihat institusinya. TNI kita sama. Di jalan raya kita mampu menghargai hak-haknya jalan orang lain. Tidak seenaknya sendiri di jalan raya yang ramai kita berduaan ngobrol, kalau tidak dikelakson terus jengkel, emosi, mendelik si nyupir kok tidak mau minggir. Nah kalau kita sudah bisa menghargai aparatur negaranya, mana mungkin bangsa lain akan menghormati kita. Itu satu contoh. Ya polisi Indonesia entah. Dianggap sepi karena apa? Sudah menganggap kalian tidak menghargai polisinya. Padahal TNI Polri, walaupun ada oknumnya tidak terlepas, apapun adalah bagian daripada kami, bangsa kami. Tidak bisa ditutup-tutupi. Oknum-oknum, institusi-institusi, tidak bisa dicampur aduk antara oknum dengan institusinya. Jangan modal satu kita melihat oknum satu untuk menghantam institusi. Akhirnya apa? Kita tidak ada wibawanya, tidak ada harganya. Siapa yang membuka peluang pintu tersebut? Ya kita ini, sadar atau tidak? Loh, sepele. Coba kita kasih peluang didit. Lingo, sorry Pak, ujungkan tangan, maaf, tanda maaf. Supir itu jalan, tidit, asik, betul. Apa, sopan temen ke bocah ning dalan, dibel terima. Begitu si jajaran maning ngurine, tidit, minggir terus, acung tangan aja. Si minggurine primen, keakraban timbul. Persaudaraan timbul karena apa? Didukung oleh satu kesadaran yang saling menghargai, yang saling menghormati sesama kita. Karena kita tahu begitu yang menciptakan saja memuji kepada makhluknya. Puji qadim alal hadis. Lah itulah luar biasa. Itu satu contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan puji qadim alal hadis kita akan menjadi perekat. Karena kita selalu membawa apa? Merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala. Merasa diperhatikan. Sehingga we urip bae ngalem karo gaweane. Apa ora isin? Bagaimana kita bisa membentuk hamba-hamba Allah yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala
Dipanggil, jarang kita dipanggil oleh Allah ya ayuhan nas. Tapi kita dipanggil oleh Allah Ta'ala apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu penghargaan dari Allah Ta'ala. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Luar biasa. Malu rasanya. Ya Allah, ya Rabb, senang, bangga. Dipanggil oleh yang Maha Kuasa, ya ayyuhalladzina amanu. Apakah kita mau mengotori panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu? Yang bisa jawab kita semuanya panjenengan. Akan menjadi manusia yang beriman tapi kurang terpuji. Menjadi provokator. Menjadi pengompor, senang kalau melihat umat ini pecah belah. Saya sangat khawatir itu. Maaf ya, maaf. Indonesia itu luar biasa. Nyimpang sedikit nasihatnya tapi penting. Kaitannya memang. Indonesia itu subur, makmur, luar biasa. Kita tidak usah beli beras dari luar, itu cukup sebetulnya, mampu. Kita bisa memanfaatkan bumi pertiwi ini atau tidak sebagai bukti rasa matur nuwun kita kepada yang memberi. Jeruk karo jeruk pada ini jeruk. Ki jeruk endi? Ki wetone njabab di luar, sing jeruke bagi dhewek endi? Iya. Alhamdulillah. Tapi lebih larang yang milih sing larang soalnya income-nya masuk ke negeri kita sendiri. Kita memberi income kepada bangsa ini. Kita memberi income kepada republik ini. Kita memberi income kepada daerah dan wilayah ini. Biar kacekemung Rp1, saya lebih bangga memberikan income kepada daerah kami sendiri. Karena kami orang Indonesia. Bangga menjadi orang Indonesia. Bangga menjadi anak Indonesia. Bukan asal enak lang lebih murah. Tapi kita memberikan income kepada orang lain. Kapan kita akan bisa membangun? Coba. Ini satu contoh yang ringan saja. Sing luar murah. Sampai tersohor namanya buah-buahane. Sejeruke ning kene ana jeruk manis, jeruk iye macam-macam, jeruk pecel, jeruk bodong, jeruk apa komplit. Jeruk bodong khususnya nggo mbah keris. Wong bengen jeruk arane jeruk bodong jare ning Kinyong kaya khususnya atau jeruk keris. Jeruk pecel kanggo nyambel dan lainnya. Jeruk purut top maning kanggo pecel nyambel, aduh top. Lah inilah jeruk purut, made in mana? Pekalongan, made in Semarang, Purwokerto, durene komplit made in Jepara, made in Batang dan sebagainya. Sebutkan nama satu persatu kota-kota yang menghasilkan durian-durian. Dengan global kita mengatakan durian Indonesia, bukan durian Bangkok. Kan ini Bangkok Indonesia, silakan. Yang Bangkok, tapi kita lebih suka durian Indo. Harus bangga. Mestinya kita tanamkan itu dulu kepada kita ini, regenerasi kita. Jangan sampai anak-anak kitanya fanatik terhadap Indonesia, tapi anak-anak kita melentur ke Indonesianannya. Loh, ini yang berbahaya nantinya. Apakah kita pernah mengajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, potret-potret patriotisme? Dari mulai potret yang ada, Kanjeng Pangeran Diponegoro, Sentot Parawiro Dirjo, Ki Mojo, Tengku Marcik Diti, Rojut Muci Asut Nakdin, Ibu Kartini, Sultan Adam, Sultan Syarif Hidayatullah di Kalimantan, Hasanuddin Makassari dan lain-lainnya, Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Presiden Soekarno. Apapun kami tidak melihat politiknya. Bagaimanapun Pak Karno adalah proklamator Republik Indonesia.
Yang kedua, bagaimanapun Bapak Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar Republik Indonesia, Bapak TNI, Bapak Polri, Bapak Satrio yang ada di Indonesia, Bapak Jenderal Sudirman. Mana potretnya? Mengkola mau nyetakaken TNI, gawe nyetakaken karo polisi, ayo gawe gambar sing akeh Jenderal Sudirman supaya tiap rumah punya. Sing siji maning gambare Pak Karno ben aja kelalen, jare wong-wong sing nyincer karo baju ijo atau coklat kian panapaman iki. Ki titik-titiknya apa ngendi ki TNI ini karo la ilaha illallah selalu dicurigai. Lah kalau selalu sudah kita curigai, di mana kewibawaan TNI kita nanti dan Polri kita? Apa maning saniki? Sing ngarane SMS ya Allah, sing Kiai A karo Kiai B terkadang kae ora tau ngomong kaya kiye karo kiye ora tau ngomong karo kiye. Wong apik kabeh loro-lorone digawe seolah-olah dua kiai dua habib ini benturan. Supaya apa? Lambat atau cepat kewibawaan bangsa ini, kewibawaan umat ini akan pecah jauh dari ulamanya. Bagaimana cara menghancurkan umat beragama? Lenturkan mereka kepercayaannya kepada setiap tokoh agamanya, khususnya dunia Islam, supaya jauh dari ulama, jauh daripada aulia. Kalau umat ini sudah jauh dari mahabbahnya, kecintaannya dengan nabinya, dengan para ulamanya, dengan ahli baitin nabi, dengan segala tudingan macam-macam, bagaimana caranya pecah? Semakin jauh dengan ulama dan aulia dan agama lain pun sama, semakin jauh dengan tokoh-tokoh agamanya. Kalau sudah begitu, agama ini mudah dihancurkan, mudah dibenturkan. Sebab Indonesia kalau kekuatan ini umat luar biasa, fanatik bangsa ini luar biasa kepada negerinya, satu-satunya jalan untuk menghancurkan Indonesia adalah benturkan antar umat beragama. Itu cara menghancurkan Republik Indonesia. Apakah kami ini rela dan ridho apabila terjadi pecah belah? Lah lemes. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Buktikan. Dengar isu-isu yang akan memecah belah, busak SMS. Kalau perlu jawab, kami bukan bangsa tempe yang mudah kalian pecah belah. Tegasi. Aja malah ditanggapi. Inilah cara-cara bagaimana memecah belah kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meningkat itu tadi kewibawaan untuk menjaga wibawa dari jalan raya dan lain sebagainya. Karena kita tahu Allah Ta'ala saja menghargai, memuji kepada makhluknya, kepada hambanya. Apa tidak malu kira-kiranya? Mesti kita harus malu. Yang ketiga, pujinya Allah Ta'ala. Apa diantaranya? Puji hadis alal qadim. Pujinya hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semuanya miliknya Allah Ta'ala. Kita bisa memuji subhanallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, dan sebagainya. Apakah kita pujian-pujian belaka? Memerlukan buah. Gampang mengucapkan alhamdulillah, gampang mengucapkan subhanallah. Tapi coba petil setitik buai ucapan pujian kita kepada Allah yang menumbuhkan rasa takut kita, cinta kita kepada Allah Ta'ala. Merasa kita dilihat dan didengar. Dan terakhir, puji hadits alal hadits, puji antar sesama hamba Allah, menghargai sesama kita. Jangankan sama sesama manusia, akhlak yang luar biasa kepada hayawan. Saya punya guru pernah berjalan dengan beliau di pas habis panen.
sama Ki Misbah. Pas kita jalan asyik sambil cerita, berhenti persis di tempat yang panas. Jam 11:30 atau kurang sedikit, ngobrol asyik. Jero ngatine nyong, ya Allah ya Rabb. Dewe pan ngobrol mau ya luru wit tanah panggung ngau apa primen ora. Ngobrol asyik karena saya selaku murid, ya kita diam saja. Setelah selesai beliau jalan lagi, terus guru kita mengatakan, Yip cara Cirebon si Ayip, Yip mau ku weru beli siraku ayam-ayam nih, gue semerep gue lagi mangan apa? Lagi notoli gabah sing mboten kangge Kyai. Nikmat beli ya kira-kira nih wis dadi rezekine dhewek engko. Lagi dipangan ngono. Menikmati rezeki sing Allah Taala. Coba lamun kita liwat ku pedot beli ku nikmati ku di hayawane ku. Nggih pedot Kyai. Lamun sira dhewek lagi mangan ku dipedot primen. Das senilono. Hebat luar biasa. Hayawan saja kita hargai, tidak boleh mengganggu yang sedang menikmati terkecuali darurat doruri, apalagi sesama manusia. Karo hayawan baik menghargai. Nah kita mampu dah, kita menghargai pemberian Allah Ta'ala selaku kita mendapat nikmatul iman wal Islam yang pertama. Yang kedua, diberi segumpal tanah air ini. Mampu tidak kita memuji kepada pemberinya? Mampu tidak kita menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Kita tadi memuji sesama, menghargai sesama kita. Nah, menghargai pemberian Allah untuk kami ini apa tanah air ini, kira-kiranya kita mampu menjaga atau tidak? Bagian tanda bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan menjaga dari bentuk pecah belah dan akan meningkatkan rasa cintanya kepada bangsanya, kepada tanah airnya. Apalagi kita ini ngangkat senjata tidak, ngangkat bambu runcing tidak, lahir sudah di atas 50, 60 ke atas, kayak makanan sudah di meja, kita tidak tahu bagaimana jerih payahnya orang tua mencari uang. Yang satu sisi dengan kerjaan beratnya bapak-bapak kami, yang satu ibu-ibu kita capek-capek memasakkan anak-anaknya. Demi apa? Demi anak-anaknya. Dari apa? Dari cintanya kepada anak-anaknya. Tidak memikir capeknya diri sendiri karena cintanya kepada regenerasi penerus adalah anak-anaknya. Malu mestinya kita kepada para ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita. Wis tekan di sini nyong karo wong tua. Lamun isin bener karo wong tua, la ilaha illallah, ora bakal ribut karo kakang adine dhewek. Tukaran bae. Jare wong tua tak lurokne, jare basan sikil kan endas kanggo sikil. Endas kanggo sikil coba bayangaken. Dari capeknya, keri-keri ini sing tak lurokna matur nuwun bae, beli malah kerah bae. Tukaran baik, saling mudah dibenturna kakang adik. Masalah warisan ya geger, masalah orang sepira ya geger. Kapan orang tua atau orang tua kita mendapatkan satu ketenangan di dalam hidupnya sebelum dikuburnya? Maning-maning laporan muni kakangnya kayak kiye, engkau kakangnya ora terima laporan muni adine kayak kiye. Ini saya contohkan sebagai anak bangsa ini dari skop yang kecil. Ngrungu maning kelompok kiye kayak kiye, rumpok kiye, kelompok kayak kiye. Bagaimana ibu-ibu kita yang sudah mendahului kita? Bagaimana bapak-bapak kita yang sudah di Taman Pahlawan yang memperjuangkan, mengibarkan merah putih dengan keringatnya dan darahnya menetaskan bumi pertiwi ini sebagai tanda bukti perjuangannya dan cintanya kepada publik, cintanya kepada rakyat, cintanya kepada bangsa. Cintanya kepada agama, taatnya kepada agama, mentaati perintahnya Allah, berjihad untuk memerdekakan bangsa ini dari pergub penjajah dan kebodohan. Sejauh mana kita terima kasih kepada para beliau-beliau.
Apakah begini kita selalu terima kasih, ruwet, gubrek terus? Kapan kita akan bisa membangun ekonomi? Kapan kita akan bisa menambah kekuatan keamanan pertahanan nasional? Ini bahaya, ingat itu. Indonesia makmur tincer, yo. Mendapat kesempatan kapan Indonesia bisa dibikin kayak tumpeng. Sadar, tolong sadar. Tingkatkan kembali, ayo. Cinta kita kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada para ulamanya, kepada bangsa ini, kepada tanah air ini. Kita rapatkan jajaran serapat-rapatnya, tidak akan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan menggoyahkan NKRI, yang akan menggoyahkan ketahanan nasional, yang akan menggoyahkan kecintaan kita kepada tanah air, seterusnya dan seterusnya. Kita bertahan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.